Bersuka cita, katakan amin. Kita akan membawa persembahan pada pagi hari ini di minggu pertama di awal bulan Agustus. Kita membawa persembahan persepuluhan seperti yang firman ajarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, saatnya kami membawa persembahan persepuluhan maju ke depan. Terima kasih buat bulan yang baru, buat minggu pertama di bulan ini. Penyertaan-Mu atas kami semua dan berkat-berkat yang ada pada kami adalah datang dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati semuanya anak-anak-Mu ini Tuhan. Melangkahkan kaki mereka maju ke depan. Mereka bersaksi bahwa Tuhan sudah memberkati. Mereka beriman percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati. Engkau menjagai, melindungi, memagari mereka dengan tudung perlindungan Tuhan. Dengan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka. Diberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu ini, Tuhan membuatnya berhasil. Tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat atas kehidupan mereka semua. Dengan cara-Mu yang ajaib. Lebih dari yang mereka doakan. Lebih dari yang mereka minta. Terima kasih Bapa. Jauhkan dari segala yang jahat, bencana, kemalangan, kecelakaan, kerugian. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan menggantikan semua yang buruk menjadi baik atas setiap kehidupan kami. Dengan sukacita ucapan syukur kami membawa persembahan persepuluhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dimasukkan di kotak yang ada. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu Saudara bangkit berdiri bersama. jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atasku Tuhan. memeliharaku. Haleluya. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku,
Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu kami ada. Bahkan kami ada di sini semua adalah karena kemurahan dan kasih serta anugerah Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu selalu baru dan tak pernah habis bagi kami. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Semua kami yang ada di sini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Dan saatnya kami memuji Engkau di dalam ibadah ini. Saatnya kami juga sebentar dengar-dengaran akan firman Tuhan diberitakan. Memberikan kekuatan, penghiburan, semangat, bahkan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Diberkati setiap anak-anak-Mu yang datang, apapun masalah pergumulan yang kami bawa. Percaya di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jawaban. Kalau engkau datang dengan segala sakit, penyakit, kelemahan fisik, bilur Yesus menyembuhkanmu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Yesus, siap mendengar firman bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Silakan duduk. Hari ini spesial sekali karena momen kemerdekaan, seluruh aktivis yang melayani mengenakan pakaian daerah, termasuk yang khotbah. Ini adalah, ayo ada yang tahu nggak? Ini daerah Aceh, saudara. Tetapi hanya bajunya saja. Karena kemarin saya coba celananya gombrong, saudara. Jadi kayak piyama gitu, saya nggak pede, saudara. Lalu kepalanya, nggak tahu mungkin kepala saya terlalu besar, jadi mungkin nggak cukup, saudara. Jadi yang dipakai cuman bajunya saja. Bagus nggak? Iya, saudara. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia punya begitu banyak suku dan pakaian-pakaian seperti ini begitu kaya ya saudara. Dan hari ini spesial kenapa? Karena juga ada pemilihan bagi saudara yang mengenakan pakaian daerah yang terkeren. Terkeren itu bisa unik, bisa lengkap, semuanya komplit, bisa yang couple, suami istri atau yang keluarga, atau yang maksimal begitu saudara ya. Nanti akan ditayangkan oleh panitia dan keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat. Oke saudara, dan ada hadiah yang menarik. Apa arti merdeka? Merdeka itu adalah tidak lagi didikte oleh bangsa lain, bukan? Ya, merdeka artinya tidak lagi diperbudak oleh bangsa lain. Tetapi satu bangsa yang mempunyai kedaulatan sendiri, menentukan arah dan tujuan negara itu sendiri, bukan didikte oleh bangsa lain. Dan ternyata seperti halnya bangsa kita sudah merdeka, demikian juga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi didikte oleh dosa, oleh dunia, oleh ikatan-ikatan yang membelenggu kita di dunia ini. Tetapi yang mendikte kita adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Ya saudara, kemerdekaan. Dan sesudah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita ini di bawah kekuasaan si jahat. Menguasai kita, menuntun kita kepada kehidupan dunia dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi setelah kita dimerdekakan, yang menuntun kita adalah kebenaran. Silakan dibuka ayatnya, Roma 6 ayat yang ke-18. Sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Engkau bukan lagi hamba dosa, engkau bukan lagi hamba dunia. Tetapi engkau adalah yaitu hamba kebenaran. Karena itu jangan lagi mau dikenakan oleh kuk-kuk perhambaan dunia ini, saudara. Jemaat, meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka,
tetapi secara jiwa seringkali masih terbelenggu, terjajah. Seperti halnya belum merdeka. Apa yang saya maksudkan? Jiwanya terbelenggu. Masih depresi, stres, kecewa, sakit hati. Itu adalah jiwa. Saudara, terlebih rohnya nggak tahu selamat atau tidak. Memang di dunia ini tidak ada kemerdekaan yang sejati, nggak ada. Ya, yang ada adalah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Negara-negara yang merdeka di dunia ini, saudara, percayalah, bukanlah kemerdekaan yang sejati secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Mungkin secara kedaulatan, kebangsaan, iya. Tetapi secara roh dan jiwa, tidak. Karena banyak orang-orang yang jiwanya tertekan, alami kepahitan, alami sakit hati, tidak bisa mengampuni, takut, cemas, stres, khawatir. Itu jiwanya terbelenggu, saudara. Apakah demikian itu yang disebut sebagai kemerdekaan? Tentu tidak. Lagi baca ayat. Yohanes 8 ayat 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Merdeka secara roh, merdeka secara jiwa, merdeka secara tubuh. Ya, saudara, nanti kita akan melihat satu persatu. Ini ayat. Silakan dibuka, Ibrani 9 ayat 28. Demikian juga Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dan dia akan menyatakan diri pada kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa, melainkan membawa mereka yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Dia mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari cengkraman si jahat, saudara. Dari perbudakan dosa. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Seperti halnya bangsa kita Indonesia. Bagaimana bisa merdeka? Karena ada korban. Begitu banyak pahlawan yang berkorban. Demikian juga kita orang-orang percaya, bagaimana engkau bisa merdeka? Ada satu pribadi yang tidak bercacat celah, yang layak untuk dikorbankan bagi saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena dia, saya dan saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Sebelumnya silahkan dibuka ayat Yesaya 6 ayat 11. Yesaya 61 ayat 1 maksud saya disebutkan, Roh Yahweh Elohim ada padaku karena Yahweh telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku untuk menyembuhkan hati yang terluka, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kebebasan dari penjara. Ayat ini adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Dia datang untuk memberikan kebebasan dari penjara, terkurung, kebebasan kepada para tawanan yang terbelenggu. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, dari sakit penyakit menghiburkan mereka, lalu kemudian semangat yang patah, Tuhan memberikan kebebasan dan kemerdekaan begitu rupa. Jadi sekali lagi adalah bahwa kemerdekaan sejati ternyata hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena di sana adalah kebebasan yang lengkap, yang komplit. Mari kita melihat apa arti kebebasan atau kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama adalah rohmu diselamatkan. Rohmu diselamatkan, bebas dari penghukuman. Silahkan dibuka ayatnya, Roma 3 ayat 10, banyak ayat hari ini. Seperti telah tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, semua orang telah menyimpang, mereka semua telah menjadi tidak berguna, tidak ada yang berbuat kebaikan, seorang pun tidak.
Mengapa roh manusia perlu diselamatkan? Karena semua manusia berdosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah penghukuman kekal. Upah dosa adalah maut, saudara. Semua manusia, saya seringkali sudah menyampaikan kepada saudara tentang hal ini bahwa tidak seorang pun yang benar. Tanpa Yesus semua manusia adalah menuju kepada kebinasaan dan penghukuman yang kekal. Namun di dalam Kristus Yesus, Dia telah memerdekakan kita dari maut dan penghukuman kekal. Di dalam Kristus, Dia telah memerdekakan kita dari maut dan penghukuman kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Silakan dibuka teksnya. Di dalam Kristus, Dia telah memerdekakan kita dari maut dan penghukuman yang kekal. Hanya di dalam Yesus. Ayatnya di Galatia 5 ayat 1, oleh karena itu berdirilah teguh dalam kebenaran. Di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Oke, paham ya sampai di sini? Bahwa di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan, mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Ada banyak yang memahami dengan salah, yang mengatakan bahwa ketika kita merdeka, bebas, merdeka, itu diartikan adalah merdeka berbuat dosa. Tentu tidak, saudara. Jangan diartikan adalah merdeka, artinya bebas, nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu berdoa lagi, bebas, artinya nggak usah bayar utang misalnya, saudara. Tentu tidak seperti itu, saudara. Bukan bebas merdeka untuk melakukan kehendak sendiri atau maunya sendiri, tetapi sebaliknya, yaitu menggunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan. Galatia 5 ayat 13, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti keinginan daging, menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Ini penting sekali, saudara. Dengar ya, saudara. Di dalam Yesus, penghukuman itu tidak ada lagi. Oke? Sepakat nggak kira-kira? Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Ketika engkau menyentuh dosa, hukuman bukan datang dari Bapa. Ya. Ketika engkau menyentuh dosa, hukuman itu bukan datang dari Bapa. Contoh anak terhilang. Anak bungsu ngomong kepada papahnya, minta warisan, kurang ajar nggak ini? Kurang ajar dia, orang tuanya masih sehat, warisan diminta. Dia memberontak kepada orang tuanya. Saya percaya orang tuanya sudah memberikan nasihat, tapi tidak didengar. Memberontak kepada ayahnya, dia pergi keluar. Berfoya-foya, menghamburkan harta, kemudian hidupnya nggak baik. Dosa nggak? Dosa. Ya. Pertanyaannya adalah, bapaknya menghukum tidak? Dia anak. Bapak tidak menghukum. Tapi ketika dia menyentuh dosa, dosa itu mengandung hukuman. Ya. Dosa itu mengandung hukuman, tapi bukan Bapa yang menghukum. Saudara minum racun, racun itu akan mematikan. Ya. Saudara suka asap rokok. Asap rokok itu akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan saudara. Saudara melakukan usaha dengan curang. Engkau tidak akan dipercaya oleh banyak orang lagi. Bapa tidak menghukum, sekali lagi. Tetapi dosa itu mengandung hukuman. Ya. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Itu artinya merdeka, saudara. Dan biarlah kita memegang ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan gambaran antara Bapa dengan gereja, Tuhan dengan gereja ini diibaratkan antara
suami dan istri, makanya kan ada disebutkan wanita itu tidak pernah salah. Setuju? Wanita tidak pernah salah. Kalau yang salah ya suami yang salah. Bapak-bapak pada tersenyum. Wanita itu tidak pernah salah. Dan ternyata itu mencuplik pengajaran firman, saudara. Manusia yang salah, Yesus yang menanggung akibatnya. Betul tidak? Manusia yang berdosa, Yesus yang dihukum. Ini kebenaran, saudara. Saya yang berdosa, yang berbuat salah, Yesus yang menanggung akibatnya. Wanita yang salah, suami yang menanggung malu. Wanita yang salah, nggak pernah salah, suaminya yang menanggung. Ya, itu mungkin bercandaan atau seperti apa. Tapi kebenaran adalah seperti itu. Nah, dari poin ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa merdeka bukan lagi, bukan karena kita bebas berbuat dosa, tetapi merdeka itu artinya adalah kita tidak tertarik lagi dengan dosa. Yang dulunya kita nyerempet-nyerempet norma, nabrak-nabrak aturan, kemudian yang dulunya balas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Tetapi sekarang beda, jalannya lurus ke depan, selalu sukacita, mendoakan, dan lain sebagainya. Saudara. Ini yang Tuhan mau. Ibrani 9 ayat 26. Saya sendiri diberkati dengan poin ini, saudara, terutama ayat-ayat ini. Dia hanya satu kali datang menyatakan dirinya untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya. Dia sendiri yang menghapus dosa, saudara, dosa saya melalui pengorbanannya. Ayat ini ayat yang luar biasa, salah satu ayat favorit saya. Di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 7, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah. Selalu saya garis bawahi kata segala dosa. Saya melihat di bahasa aslinya artinya adalah ternyata segala dosa ini adalah dari banyaknya dosa, lebarnya dosa, dalamnya dosa, waktunya dosa, rentang waktu, semuanya dihapus oleh Yesus. Itu Tuhan. Dan dari pemahaman ini banyak orang yang salah mengerti. Pastor, kok itu disampaikan ke jemaat? Apa nanti gak jemaat bebas berbuat dosa? Saya katakan tidak. Karena meskipun Bapa tidak menghukum, karena penghukuman sudah ditimpakan kepada Yesus, meskipun Bapa tidak menghukum, dosa yang kita sentuh itu mengandung hukuman. Ya, paham ya tentang hal ini ya, saudara? Segala dosa itu artinya adalah semua dosa sudah selesai, ditebus tuntas oleh darah Yesus. Segala pelanggaran dan kejahatan kita tidak lagi diingatnya oleh Tuhan. Itu arti yang merdeka. Itu arti kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Indonesia merdeka, ya. Puji Tuhan. Tetapi apakah menggunakan kemerdekaan dengan hal-hal yang buruk? Meskipun ada yang seperti itu. Tetapi toh akhirnya orang itu nggak maju, bukan? Yang benar adalah Indonesia merdeka, isi dengan segala sesuatu yang baik untuk memajukan pendidikan, budaya, teknologi, saudara. Itu artinya merdeka dengan bertanggung jawab. Sama, saudara. Kita dimerdekakan dari dosa. Isilah untuk segala sesuatu yang baik. Bukan menggunakan untuk hawa nafsu kedagingan. Lalu kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menjadi cemoohan bagi banyak orang. Yang benar adalah layanilah satu dengan yang lain di dalam kasih yang memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita masuk di poin yang kedua. Yang pertama, apa makna kemerdekaan di dalam Kristus?
rohmu diselamatkan, rohmu diselamatkan, dibebaskan. Sekarang yang kedua adalah jiwamu dimerdekakan. Jiwa itu terdiri dari 3, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan. Seorang yang belum dimerdekakan, pikirannya hanya untuk perkara-perkara dunia. Padahal kita semua tahu, untuk hidup di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun, Alkitab katakan. Tapi kita pikirkan terus segala sesuatu yang terbaik, sekolah, kesehatan, pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Semua yang terbaik untuk hidup yang 70-80 tahun saja. Dia mengesampingkan untuk perkara yang kekal. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, dia lebih mengutamakan perkara yang di atas. Bagaimana dengan saudara? Silakan dibuka ayat. Kolose 3 ayat yang ke-1. Karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Lihat ini. Carilah hal-hal yang di atas. Di tempat Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Elohim. Cari perkara-perkara yang kekal. Terus ayatnya. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Bukan hal-hal yang di bumi. Bukan gak boleh. Boleh saudara. Memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Boleh. Dan itu penting. Tetapi yang terpenting adalah. Yaitu perkara yang kekal. Kata firman Tuhan. Selama ini. Berapa porsinya? Yang di bawah berapa? Yang di atas berapa persen? Seringkali perkara dunia bisa 99,9%. 99, sekian persen. Yang perkara yang di atas sedikit terus berkurang. Hari ini firman bagi kita semua. Beri porsi yang lebih banyak untuk hal itu. Ini firman Tuhan. Orang yang masih terbelenggu, dia selalu memikirkan perkara-perkara yang fana. Sebaliknya, orang yang merdeka secara jiwa, pikirannya dia memikirkan perkara-perkara yang kekal. Lagi, Filipi 4 ayat 7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Perkara-perkara yang kekal. Oke, itu pikiran. Sekarang kehendak. Kehendak. Selaraskanlah kehendakmu dan keinginanmu dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Apa kehendak dan keinginan Tuhan itu apa saudara? Yaitu firman Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa sih saudara? Kehendak Tuhan ada di dalam firman. Ayatnya di sini. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup dengan kehendak sendiri, tetapi apa disebutkan? Melainkan untuk Dia, untuk kehendaknya, untuk memuliakan Tuhan. Makanya Yesus berkata begini, Bapa, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Meskipun secara daging sakit. Ya. Tetapi aku mau melakukan kehendakmu Tuhan. Meskipun berat di dalam daging. Tetapi itu menyegarkan jiwa dan roh. Pikiran, kehendak, sekarang perasaan. Perasaan itu sedih, senang, bisa marah, kecewa, dongkol. Perasaannya sukacita, bahagia. Dan orang-orang yang perasaannya sudah dimerdekakan, dia lepas dari semuanya itu. Dari kepahitan, dari rasa kecewa, balas jahat dengan jahat. Saya tanya kepada saudara, apa yang kau inginkan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara? Ketika engkau misalnya dirugikan oleh orang lain. Ketika engkau misalnya ditipu oleh orang lain. Ketika engkau misalnya
dikhianati, disakiti oleh orang lain, apa yang kau inginkan terhadap orang itu? Apa yang kau inginkan? Apakah engkau berkata, aku ingin dia mendapatkan ganjaran yang setimpal. Aku doakan alami celaka kamu. Gitu saudara. Tabrak mobil misalnya, tabrak kereta api, tabrak pesawat terbang misalnya. Apakah begitu? Atau keinginanmu atas orang yang menyakiti saudara, apakah engkau mendoakan dia, Tuhan selamatkan dia, ampuni dia, jadikanlah dia baik. Atau itu. Kalau engkau melakukan hal yang pertama tadi, yang mendoakan yang buruk-buruk, jiwamu belum merdeka. Tetapi ketika engkau melakukan yang baik kepada orang yang jahat kepadamu, itulah kemerdekaan jiwa. Dunia berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus berkata, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kata Yesus. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikanlah semua jubahmu. Kasihkan. Itu Tuhan, saudara. Makanya orang di luar kan bingung ketika melihat orang Kristen. Oh, orang Kristen ini disakiti kayak apa, tetap sukacita, mendoakan. Aneh ini. Ya. Roma 12 ayat 21, silahkan dibuka. Janganlah biarkan kejahatan mengalahkanmu, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba cari nama, 1-2 nama yang ada di benak saudara. Orang yang menyakitimu, orang yang mengkhianatimu, yang masih kau benci. Ayo, ada enggak kira-kira, saudara? Hari ini firman bagi saudara. Doakan mereka. Doanya bukan lagi supaya menerima ganjaran. Aku doakan kamu celaka. Bukan itu. Tuhan ampuni dia. Aku melepaskan kasih dan pengampunan kepada dia. Jadikanlah dia baik. Baca kalimat ini. Ketika engkau dapat mengasihi dan memberkati orang yang menyakitimu, artinya jiwamu telah dimerdekakan. Ngomong sih gampang, Pastor. Pastor gak mengalami sih. Ketika engkau dapat mengasihi dan memberkati orang yang menyakitimu, saudara, itu artinya jiwamu sungguh-sungguh sudah merdeka. Dua orang kongsi kerjasama. Yang satu siapkan tempatnya yang strategis. Kemudian yang satu dia mengelola. Ya. Dan begitu di usaha itu mulai, usahanya ramai sekali, saudara. Yang punya tempat kan pasif kan, dia hanya menyediakan tempat. Yang ini kemudian mengelola dan maju sekali. Kesepakatan adalah kerjasama dibagi 2. Tapi begitu rame, yang di sini merasa kok enak ya dia ya. Hanya kasih tempat saja, aku yang kerja. Akhirnya ini mengingkari janji. Dia pergi dari tempat itu, semua pelanggannya dibawa. Saudara. Sana nggak dapat apa-apa sekarang, dia kerja sendiri. Kecewa yang di sini. Kan perjanjiannya sudah seperti itu. Mengapa kok kamu tiba-tiba pergi? Dulu kan tempatku memang strategis di situ. Tapi begitu sudah kamu punya banyak konsumen, lalu pergi kamu bawa semua. Kalau saudara mengalami seperti itu, apa yang saudara lakukan? Yang benar adalah apa? Jaga hati. Percayalah bahwa Tuhan itu membela dengan caranya yang ajaib.
Dan dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong dan memberkati saudara. Ya. Terus doakan, kasihi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, nggak tahu entah bagaimana, di sana usahanya turun, habis ludes-des, hancur-cur, saudara. Ketemulah dengan orang ini tadi. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan mengajarkan, kasihi, berkati, doakan, dan dilakukan oleh orang itu, saudara. Inilah orang yang merdeka. Ya, bukan malah syukur makanya talah, saudara. Nah, gini. Enggak, ternyata tidak dilakukan itu, saudara. Dunia melakukan itu, tetapi anak Tuhan tidak. Orang yang jiwanya merdeka adalah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalimat, tolong dibuka, kebebasan sejati bukanlah hak untuk melakukan sesuka hati, melainkan keleluasaan untuk melakukan yang Elohim kehendaki. Kebebasan bukan berarti kita bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati sendiri. Tetapi adalah kita leluasa melakukan berbagai hal untuk memuliakan Elohim. Melakukan kehendak Elohim. Dan kehendak Elohim itu apa? Lagi-lagi adalah firman. Oke, sudah 2. Roh, jiwa. Sekarang yang ketiga adalah yaitu mengisi kemerdekaan. Bagaimana mengisi kemerdekaan, Western? Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, jadilah terang. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Dengar baik-baik saudara. Saudara ini dilabeli oleh Tuhan terang. Saudara ini ada terang. Terang, ayat 1 tadi tolong dibuka lagi. Saudara ini adalah terang. Dan kemuliaan Yahweh, kemuliaan Elohim Tuhan itu ada pada saudara. Sehingga dimanapun engkau pergi saudara, sadarilah bahwa saudara adalah terang. Membawa kemuliaan Elohim. Sehingga dimanapun engkau berada, di rumah, di kantor, di toko, di hutan, dimanapun saudara berada, engkau adalah terang. Yang membawa kemuliaan Elohim. Kalau terang, dibawa ke tempat gelap, terangnya ikut gelap atau gelapnya ikut terang? Gelapnya ikut terang. Dan saudara ini adalah terang. Berkumpul di sini memuliakan terang yang sejati. Sumber terang itu adalah Yesus Kristus. Ya. Sehingga ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau tetap terang dimanapun engkau berada. Sekecil apapun. Ketika engkau ada di tempat gelap, terang itu tetap menyala. Seperti ini. Ini adalah lilin. Tapi ini lilin bukan lilin sungguhan. Karena ada kabelnya ini, saudara. Lilin kalau mati semua, meskipun satu, ada lilin kecil seperti ini, kita akan kelihatan. Saya seringkali kalau naik di sini, hati-hati. Karena kalau gelap nggak kelihatan. Tapi kalau ada ini, sekecil ini, bisa menerangi. Sehingga engkau jalanmu tidak terantuk dan jatuh. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kau berada, sadarilah bahwa engkau adalah terang Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau kita menjadi terang di sekitar kita. Di keluarga, di masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Bagaimana dunia, Pastor? Kalau zaman dulu kan, lingkupnya kan hanya di rumah, di RT RW,
di kecamatan misalnya. Kalau sekarang lingkupnya dunia, ya kan? Melalui handphone saudara, jaringan internet bisa menjangkau seluruh bangsa ini, bahkan dunia. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah menjadi terang di sana? Buka ayatnya. Matius 5 ayat 14, saya sudah mau selesai. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Saudara adalah terang, jangan disembunyikan. Inilah yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Isi kemerdekaan, bukan untuk memenuhi keinginan dunia, tapi isi kemerdekaan untuk menjadi terang, membawa terang hidup saudara kepada orang lain. Karena itu, saudara, terangilah keluargamu, terangilah di sekitarmu, bawa mereka kepada terang sejati. Siapa? Yesus. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak orang tuamu, mertuamu, ajak anak-anakmu, ajak orang lain untuk datang kepada terang yang sejati, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan yang kekal. Ayat terakhir, Zakaria 8 ayat 23. Inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Ini luar biasa saudara, saya berdoa ini terjadi bagi kita. Yaitu apa? Ada orang yang melihat kamu disertai Tuhan, kamu ini kok beda ya? Apa rahasianya? Kamu disakiti tetapi tetap memberkati, tetap tersenyum, tetap sukacita. Apa rahasianya? Oh, aku punya Yesus. Kamu mau seperti itu? Ikut aku. Akhirnya disebutkan 10 orang mengikut. Bayangkan kalau saudara misalnya sungguh-sungguh membawa terang dalam kehidupan saudara seperti ini. Saudara, satu orang membawa 10 orang mengikut saudara. Karena melihat terang saudara. Ini kira-kira berapa orang ya di sini ya? Mungkin sekitar 700. Biasanya kalau ibadah satu itu 400. Ibadah kedua ini biasanya 600, 700. Ibadah ketiga itu bisa ya 700-an. Ibadah keempat itu bisa 1.300, 1.500. Total kira-kira 3.500. Kalau 3.500, lalu ayat ini terjadi, saudara, 1 orang, 10 orang membawa. 3.500 kali 10. Saudara. Wow, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat terangmu. Raja-raja mengikuti terangmu. Para pembesar mengikuti terangmu. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sudah. Karena melihat engkau ada terang, ada sukacita. 3 poin makna dari kemerdekaan di tahun ini bagi kita. Roh diselamatkan. Dosamu dihapuskan dan tidak diingat lagi. Tapi bukan berarti bebas berbuat dosa, tetapi artinya adalah bebas dan leluasa melakukan kehendak Elohim untuk memuliakan namanya. Yang kedua adalah jiwa dimerdekakan. Tidak terbelenggu dengan kekecewaan sakit hati, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga adalah isilah kemerdekaan. Karena saudara adalah terang Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita.